Rumah megah itu berubah menjadi panggung penghinaan. Seorang ayah petani berdiri kaku dengan kardus telur bebek di tangan. Seorang ibu desa menunduk menahan malu. Dan di depan mereka, Hermawan pengusaha sombong berkata dengan suara lantang, "Bawa pulang kampung halamanmu, Pak. Keluarga saya tidak butuh besan dari desa." Tamparan itu menusuk lebih tajam dari pisau. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata Hermawan. Bukan pula tawa para kerabat. Yang paling menyakitkan adalah saat Arga menoleh pada kekasihnya Sari. Wanita yang ia cintai itu hanya diam membisu. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tidak ada belaan. Tidak ada keberanian. Diamnya Sari adalah penghinaan terakhir yang menghancurkan hati Arga. Ia menggenggam tangan orang tuanya dan pergi. Malam itu juga Arga membuka laptop tua di rumah kontrakan sempit. Ia tersenyum dingin. Lalu ia berbisik pada layar. "Kalian pikir saya hanya anak desa yang bisa kalian injak? Selama 3 tahun kalian tidak tahu. Sayalah otak di balik kesuksesan perusahaan kalian. Dan sekarang, kalian akan merasakan akibatnya." Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari masih setengah terbenam di ujung sawah desa Sukamulya. Pak Dullah sudah bangun sejak pukul 3 pagi. Ia merapikan kemeja putih lusuh yang telah ia setrika semalam dengan hati-hati. Bu Wati di sisi lain sibuk membungkus telur bebek ke dalam kardus bekas minyak goreng. 30 butir telur bebek pilihan. Buah tangan dari desa untuk keluarga besar calon menantu. "Wati, jangan lupa bawa pecel buatanmu. Biar mereka tahu hasil bumi desa kita tidak kalah enak dengan makanan kota," ujar Pak Dullah sambil menyisir rambutnya yang sudah memutih. Bu Wati tersenyum namun matanya berkaca-kaca. "Semoga Arga tidak malu memiliki orang tua seperti kita, Pak. Dia sudah jadi kepala divisi di perusahaan besar. Jangan-jangan mertuanya nanti meremehkan kita." Pak Dullah menghela napas. "Arga anak baik. Dia tidak akan pernah malu dengan kita. Buktinya dia sampai menjemput kita naik bus dan kereta meski sudah punya gaji besar. Dia bilang ingin kita merasakan bagaimana perjuangannya dulu saat kuliah." Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Arga yang sudah tiba sejak semalam membantu ibunya mengangkat karung kecil berisi hasil kebun. Mereka bertiga berjalan kaki menuju terminal desa. Langit masih gelap namun semangat mereka terang benderang. Di dalam bus jurusan kota kecamatan, penumpang mulai berdatangan. Arga duduk di samping ibunya. Pak Dullah di kursi belakang. Bus mulai bergerak perlahan melewati jalan berbatu. 1 jam kemudian mereka berganti ke kereta ekonomi. Gerbong penuh sesak dengan penjual asongan dan ibu-ibu yang menggendong anak. Bu Wati berusaha menjaga kardus telur bebeknya agar tidak pecah. Seorang kondektur setengah baya melihat kardus itu lalu tertawa kecil. "Bapak dan ibu mau bawa oleh-oleh ke kota? Ya ampun, di kota sudah ada supermarket. Tidak usah repot-repot bawa telur bebek begini. Nanti malah ditertawakan calon besan," ujar kondektur itu tanpa sengaja. Pak Dullah hanya tersenyum getir. "Ini kebanggaan kami dari desa, Mas. Biarlah." Arga menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Bapak dan ibu tidak perlu malu. Biar mereka tahu dari mana saya berasal," bisik Arga. Di seberang lorong, seorang pemuda berjas rapi menatap mereka dengan sinis. "Dasar orang desa," gumamnya pelan namun cukup jelas terdengar. Bu Wati menunduk. Arga hampir berdiri namun Pak Dullah menahan bahunya. "Biarkan, Nak. Kita tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan." Kereta terus melaju meninggalkan hamparan sawah yang mulai berubah menjadi gedung-gedung tinggi. Perjalanan yang menghabiskan waktu 12 jam itu penuh dengan tatapan curiga dan bisik-bisik dari penumpang lain yang melihat pakaian sederhana keluarga Arga. Seorang wanita parubaya berkulit putih bersih dengan perhiasan mencolok duduk di depan mereka. Wanita itu sengaja memindahkan tas mahalnya ke pangkuan saat Bu Wati melewati lorong sempit menuju toilet. "Awas, nanti kena bau tanah," ucap wanita itu pada teman di sampingnya lalu mereka tertawa kecil. Bu Wati hanya berjalan lebih cepat. Air matanya jatuh di ujung lorong kereta. Namun ia segera menyeka wajahnya sebelum kembali ke kursi. Ia tidak ingin Arga melihat ibunya menangis. Saat kereta memasuki stasiun kota besar, Arga mengatur napas. Ia ingat pesan Sari semalam lewat telepon. "Papa dan Mama agak kaku soal perbedaan ekonomi, Arga. Tapi aku yakin mereka akan menerima orang tuamu asalkan sopan."
Arga tidak tahu bahwa di rumah mewah di perumahan elit Hermawan, Ratna sudah menyiapkan senjata paling tajam yang dimilikinya. Lidahnya. "Jangan harap saya mau menjabat tangan orang desa, Herman," ujar Ratna pada suaminya di ruang keluarga. "Anak kita pantasnya dengan pengusaha atau pejabat. Bukan anak desa meskipun dia pintar. Toh kepintaran bisa dibeli dengan uang." Hermawan yang sedang membaca koran hanya mengangkat bahu. "Biarlah mereka datang. Kita akan tunjukkan siapa mereka sebenarnya. Jika Sari masih memaksa, kita akan buat lamaran ini menjadi pelajaran berharga bagi mereka." Sari yang mendengar percakapan itu dari balik pintu hanya bisa menggigit bibir. Ia mencintai Arga, tapi ia takut pada kedua orang tuanya. Ia takut kehilangan kehidupan mewah yang selama ini ia nikmati. Dan rasa takut itu akan membuatnya diam saat orang yang ia cintai paling membutuhkan keberaniannya. Kereta akhirnya berhenti. Arga berdiri dan merapikan baju orang tuanya. "Bapak, Ibu, mulai sekarang kita harus tegar apapun yang terjadi. Saya tidak akan biarkan siapapun merendahkan kalian." Pak Dullah mengangguk. Buati menggenggam kardus telur bebeknya erat-erat. 3 sosok sederhana itu melangkah turun dari kereta. Di kejauhan, sopir pribadi Hermawan sudah menunggu dengan mobil mewah berwarna hitam. Tatapan sopir itu datar saat melihat penampilan mereka. Ia hanya membuka pintu tanpa senyum. Perjalanan menuju rumah besar Hermawan akan menjadi perjalanan paling panjang yang pernah mereka rasakan. Dan penghinaan yang menanti di sana akan menjadi luka yang tidak pernah bisa diobati oleh waktu. Namun di balik luka itu, seorang anak lelaki desa akan membangun api pembalasan yang tidak pernah diduga oleh siapapun, termasuk Sari. Mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gerbang besi tinggi berukir emas. Pak Dullah dan Buati terpaku melihat rumah besar bergaya Eropa yang berdiri megah di depan mata mereka. Halaman rumput hijau terawat rapi dengan air mancur di tengahnya. 2 pohon palem menjulang di sisi kiri dan kanan pintu utama. Arga membantu ibunya turun dari mobil. Buati masih menggenggam kardus telur bebeknya erat-erat seperti barang paling berharga di dunia. Pak Dullah merapikan kemeja putihnya untuk kesekian kalinya. "Ini rumah calon besan kita ya, Nak?" tanya Pak Dullah dengan suara bergetar. Arga mengangguk. "Tenang, Bapak. Saya di sini." Mereka berjalan melewati anak tangga marmer putih yang mengkilap hingga hampir memantulkan bayangan. Seorang pramuswasta berpakaian serba hitam membukakan pintu utama. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut wajah mereka, dan untuk pertama kalinya Buati merasa kedinginan di dalam ruangan. Ruangan besar dengan lampu kristal bergantungan di langit-langit. Sofa berbahan kulit mahal berwarna krem ditata rapi menghadap satu sama lain. Beberapa kerabat Hermawan sudah duduk di sana. Ada Bibi Sari dari pihak ibu, sepupu Sari yang bekerja sebagai pengacara, serta beberapa teman bisnis Hermawan yang ikut hadir. Mereka semua menoleh saat Arga dan orang tuanya masuk. Hening sekejap. Lalu bisik-bisik mulai terdengar seperti suara lebah yang mengganggu. Itu calon mertuanya, pakaiannya seperti dari pasar loa. Bawa kardus, apa isinya sampah? Arga anak pintar tapi sayang orang tuanya tidak tahu diri. Suara-suara itu terdengar meski pelan. Buati menunduk semakin dalam. Pak Dullah mencoba tegar namun ujung jari tangannya gemetar. Hermawan muncul dari ruang belakang. Ia mengenakan setelan jas hitam tanpa dasi dengan sepatu pantofel mengkilap. Ratna di sampingnya dengan gaun sutra merah marun dan kalung berlian melingkar di leher putihnya. "Selamat datang di rumah kami," ujar Hermawan dengan suara datar. Matanya mengamati dari ujung kepala hingga ujung kaki Pak Dullah dan Buati. Arga menjawab dengan hormat. "Terima kasih sudah menerima kedatangan keluarga saya, Pak Hermawan. Ini bapak dan ibu saya dari desa Sukamulya." Pak Dullah mengulurkan tangan. Hermawan hanya melihat tangan itu beberapa detik sebelum berbalik ke arah sofa tanpa menyambutnya. Ratna ikut melenggang pergi tanpa sepatah kata. Buati hampir menjatuhkan kardusnya. Arga menahan napas panjang. "Silakan duduk," kata Hermawan sambil menunjuk sofa kecil di pojok ruangan, sofa yang biasanya digunakan untuk tamu yang tidak diundang. Pak Dullah dan Buati duduk di sana. Tubuh mereka terlihat kecil di atas sofa besar itu. Arga duduk di samping mereka sambil menggenggam tangan ibunya. Sari turun dari tangga dengan gaun berwarna krem. Ia tersenyum canggung melihat Arga namun senyum itu langsung memudar saat melihat tatapan ibunya yang tajam. Sari memilih duduk jauh di kursi sebelah ayahnya. Ia tidak berani mendekati Arga atau orang tua Arga. "Mari kita mulai," kata Hermawan sambil menyilangkan kaki. "Jadi bapak ini dari desa?"
Pekerjaan Bapak apa? Pak Dullah menjawab dengan suara lirih. Saya petani, Pak. Menanam padi dan sayuran. Istri saya membantu menjual hasil kebun ke pasar. Hermawan mengangkat alis. Petani. Lalu dengan penghasilan sebagai petani, Bapak yakin bisa membiayai hidup anak saya? Sari terbiasa dengan gaya hidup yang layak. Belanja bulanannya saja bisa mencapai 3 kali lipat penghasilan Bapak setahun. Kerabat Hermawan tertawa kecil. Pak Dullah terdiam. Bu Wati mulai mengusap ujung kain kebayanya yang sudah mulai robek. Arga mencoba berbicara. Pak Hermawan, saya sendiri yang akan membiayai kehidupan Sari nanti. Gaji saya sebagai kepala divisi strategi cukup untuk... Cukup untuk apa? Potong Ratna dengan suara tinggi. Cukup untuk menyewa rumah kontrakan sempit? Cukup untuk membawa Sari naik angkutan umum? Jangan membuat saya tertawa, Arga. Anak saya pantas dengan pria yang lebih dari sekedar pegawai yang mengandalkan gaji bulanan. Ruangan kembali hening. Tatapan semua orang tertuju pada Arga dan orang tuanya. Bu Wati akhirnya memberanikan diri bicara dengan suara gemetar. Kami membawa oleh-oleh, Bu. Telur bebek dari kebun kami. Dan pecel buatan tangan saya. Semoga berkenan. Bu Wati membuka kardus itu perlahan. Telur-telur bebek tersusun rapi di dalam jerami kering. Sebotol pecel dengan daun pisang sebagai pembungkusnya ikut dikeluarkan. Ratna menatap benda itu seperti melihat sesuatu yang menjijikkan. Telur bebek? Pecel? Bawa itu kembali, Bu. Dapur saya tidak butuh makanan kampung seperti itu. Lagi pula siapa yang mau makan telur bebek di rumah mewah begini? Sepupu Sari yang bekerja sebagai pengacara ikut menyindir. Coba lihat pembungkusnya pakai kardus bekas minyak goreng. Benar-benar tidak tahu etika. Para kerabat lainnya kembali tertawa. Kali ini lebih keras dan lebih lama. Sari hanya diam di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Ia menggigit bibir bawahnya sampai hampir berdarah. Matanya berkaca-kaca namun ia tetap tidak bergerak. Ia tidak berani membuka mulut. Pak Dullah berdiri perlahan. Wajah tua penuh keriput itu merah menahan malu dan marah. Kami hanya ingin memberikan yang terbaik dari desa kami. Maaf jika tidak berkenan. Bukannya minta maaf, Bapak, ujar Hermawan dingin. Seharusnya Bapak menyadari diri. Anak saya ini sekolahnya luar negeri. Keluarganya ini keluarga terhormat di kota. Jangan bawa mbak-mbak begini ke rumah saya dan mengaku sebagai calon besan. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajah Bu Wati. Air matanya tumpah. Namun ia berusaha tidak menangis terseduh-seduh. Ia hanya diam membiarkan air matanya jatuh ke pangkuan. Arga perlahan berdiri. Wajahnya tidak marah. Matanya justru dingin seperti es. Ia melihat ke arah Sari. Sari menunduk. Tidak ada sepatah kata pun dari mulut kekasihnya itu. Tidak ada bela. Tidak ada keberanian. Lalu Arga menggenggam tangan Pak Dullah dan Bu Wati. Bapak, Ibu, kata Arga dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. Kita pulang. Pernikahan ini tidak akan terjadi. Ia menatap Hermawan dan Ratna bergantian. Terima kasih atas pelajarannya hari ini. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana keluarga saya diperlakukan di rumah ini. Arga membawa orang tuanya keluar. Bu Wati masih memegang kardus telur bebeknya. Pak Dullah berjalan dengan dada membusung meski hatinya hancur. Sari akhirnya berdiri dari kursinya. Arga, panggilnya. Arga berhenti sejenak tanpa berbalik. Kenapa Sari? Baru sekarang kamu punya suara? Sari hanya bisa terdiam lagi. Tangannya terulur namun tidak ada yang diraih. Arga melangkah keluar dari pintu utama yang megah itu. Di luar, sinar matahari menyambut wajahnya. Tapi hatinya terasa gelap. Api balas dendam mulai menyala. Mobil taksi melaju perlahan meninggalkan kawasan perumahan elit. Di dalam kabin yang sempit, suara mesin menjadi satu-satunya pengisi suasana. Bu Wati masih memeluk kardus telur bebeknya. Air matanya tidak berhenti mengalir meski ia berusaha menyeka pipinya berkali-kali. Pak Dullah duduk kaku di samping istri tercintanya. Wajah tua itu menatap lurus ke depan seolah mencoba menelan semua rasa sakit yang baru saja mereka alami. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Arga duduk di kursi depan di samping sopir taksi. Ia menatap jalanan kota yang padat. Tangan kirinya mengepal erat di pangkuan. Wajahnya tidak marah. Tidak sedih, hanya dingin seperti batu. Setelah hampir 30 menit perjalanan, taksi berhenti di depan sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya terbuat dari bata tanpa plester. Atap seng bergelombang. Pintu kayu yang mulai lapuk dimakan usia.
Arga membantu orang tuanya turun. Ia membayar sopir taksi lalu membuka pintu rumah kontrakan itu. Di dalam hanya ada satu kamar tidur, satu ruang tamu sekaligus dapur, serta kamar mandi kecil di belakang. Kasur tipis beralas karet. Meja kayu bekas dengan 2 kursi plastik. Maaf Bapak dan Ibu. Sementara saya belum punya rumah layak untuk Bapak Ibu, kata Arga dengan suara parau. Bu Wati meletakkan kardus telurnya di atas meja. Ia langsung memeluk Arga erat-erat. Bukannya kamu yang minta maaf, Nak. Ibu dan Bapak yang minta maaf. Kami mempermalukan kamu di depan calon mertua. Pak Dullah menggeleng perlahan. Bukan salah kita, Wati. Mereka yang tidak tahu diri. Anak kita sudah berusaha sebaik-baiknya. Arga melepaskan pelukan ibunya dengan lembut. Ia menatap mata ibunya yang sembab karena menangis. Ibu dan Bapak tidak pernah mempermalukan saya. Justru sayalah yang gagal melindungi kalian. Saya terlalu percaya bahwa cukuplah niat baik dan kerja keras untuk dihormati. Ternyata saya salah. Ia berjalan ke jendela kecil yang hanya diberi kain tipis sebagai tirai. Di luar, langit mulai gelap. Awan hitam menggulung di ufuk barat pertanda hujan akan segera turun. Mulai sekarang, saya akan buat mereka merasakan apa yang kita rasakan hari ini, ujar Arga pelan namun penuh tekad. Pak Dullah mendekati putranya. Nak, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah Allah yang membalas. Arga menoleh. Wajahnya menunjukkan kesedihan mendalam. Bapak, saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin menunjukkan pada mereka bahwa harga diri keluarga ini tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Saya akan bekerja. Saya akan bangun sesuatu yang lebih besar dari perusahaan mereka. Dan suatu hari nanti, mereka akan datang berlutut pada Bapak dan Ibu. Bu Wati hanya bisa menangis lebih keras mendengar ucapan putranya. Ia tidak tahu apakah itu mimpi atau kenyataan. Tapi melihat mata Arga yang menyala seperti bara, ia percaya pada anak semata wayangnya itu. Malam tiba. Hujan deras mengguyur atap seng rumah kontrakan. Bunyi tetesan air terdengar nyaring di dalam ruangan. Pak Dullah dan Bu Wati sudah tertidur di kasur tipis. Bu Wati masih menggenggam sapu tangan basah di tangannya. Arga duduk di meja kayu sambil menyalakan laptop tua pemberian kantornya dulu. Lampu senter dari ponsel menjadi satu-satunya penerangan. Koneksi internet tersambung dari kartu perdana murah yang ia beli di warung dekat rumah. Ia membuka folder berisi data perusahaan PT Gemilang Jaya. Selama 3 tahun bekerja di sana, Arga tidak hanya menjalankan tugas. Ia juga diam-diam mencatat setiap celah, setiap kelemahan, setiap nomor kontak penting dari klien hingga distributor. Saya akan keluar, pikirnya. Saya akan mendirikan perusahaan tandingan. Dan saya akan menghancurkan mereka dari akarnya. Tangan Arga mulai menari di atas keyboard. Ia menulis satu persatu nama klien besar yang selama ini ia kelola sendiri. Ada 5 perusahaan distributor internasional yang hanya mau bekerja sama karena Arga yang meyakinkan mereka. Ada 3 vendor bahan baku utama yang proses negosiasinya ia urus sendirian tanpa sepengetahuan Hermawan. Semua kontak itu tersimpan rapi di dalam laptop dan di dalam kepalanya. Hujan masih deras saat ponsel Arga bergetar. Layar menunjukkan nama Sari. Arga menatap nama itu lama. Ia ingat bagaimana Sari diam membisu di sudut ruangan. Ia ingat bagaimana Sari tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ibunya menangis dihina. Ia ingat bagaimana Sari hanya menunduk saat ia membutuhkan satu suara keberanian. Arga mengangkat panggilan itu. Arga, maafkan aku, ucap Sari dengan suara terseduh-seduh di seberang sana. Aku tidak punya nyali untuk melawan papa dan mama. Kamu tahu sendiri bagaimana mereka. Jika aku membelamu saat itu, mereka akan mengusirmu lebih kasar lagi. Arga terdiam sejenak. Suaranya datar saat menjawab. Kamu lebih takut kehilangan uang papa daripada kehilangan aku, Sari. Itu yang sebenarnya terjadi. Bukan begitu, Arga. Aku mencintaimu. Tapi cintamu tidak cukup kuat untuk membuatmu berani, potong Arga. Cukup Sari. Aku tidak marah. Aku hanya kecewa. Kecewa berat. Sari menangis di ujung telepon. Arga, jangan putus denganku. Kita bisa bicara lagi besok. Aku akan bujuk papa pelan-pelan. Mungkin suatu saat nanti. Tidak akan ada suatu saat nanti, Sari. Aku sudah memutuskan untuk tidak pernah lagi menginjakan kaki di rumah kalian. Dan kamu bebas memilih. Antara berdiri di sampingku, atau dia membisu selamanya di sana. Telepon dimatikan. Arga meletakkan ponselnya di atas meja. Kepalanya tertunduk. Untuk pertama kalinya malam itu,
air matanya jatuh. Bukan karena sakit hati dihina, bukan karena harga diri direndahkan, tapi karena ia melihat sendiri bahwa wanita yang ia cintai lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran. Bu Wati terbangun karena suara isakan pelan putranya. Ia tidak jadi mendekat. Ia hanya berbalik dan berdoa dalam hati. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada anakku. Jangan biarkan ia tersesat dalam dendam. Langit di luar masih gelap. Namun fajar belum akan datang beberapa jam lagi. Sementara di rumah megah perumahan elit, Sari duduk terdiam di kamarnya sambil memandang hujan. Ponselnya masih tergenggam. Ia ingin menelepon Arga lagi, tapi tangannya tidak berani bergerak. Karena jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Sari tahu bahwa malam ini ia telah kehilangan satu-satunya pria yang benar-benar tulus mencintainya. Dan ia tidak punya nyali untuk mengakuinya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Hujan di luar sudah reda berganti dengan angin malam yang dingin menembus celah-celah dinding rumah kontrakan. Arga masih duduk di meja kayu dengan laptop tua menyala di hadapannya. Matanya sembab karena menangis namun fokusnya tidak tergoyahkan. Ia membuka folder demi folder. Data demi data ia susun rapi seperti peta pertempuran sebelum perang dimulai. 5 perusahaan distributor internasional menjadi target pertamanya. Arga tahu persis kebiasaan para direktur di sana. Ia tahu siapa yang suka diajak bermain golf. Ia tahu siapa yang tertarik dengan konsep logistik hijau. Ia tahu siapa yang hanya mau bekerja jika diberikan diskon khusus di luar kontrak. Semua itu ia catat dalam file rahasia yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun termasuk Hermawan. Selama 3 tahun bekerja di PT Gemilang Jaya, Arga bukan hanya kepala divisi strategi. Ia adalah otak di balik setiap kesuksesan perusahaan. Hermawan hanya pemilik modal. Ratna hanya istri yang suka pamer. Tapi Arga lah yang merancang sistem efisiensi produksi. Arga lah yang menemukan celah pasar baru. Arga lah yang membawa klien-klien besar dari luar negeri. Dan Hermawan tidak pernah tahu itu. Yang Hermawan tahu hanyalah omzet naik, laba bertambah, dan ia bisa membeli mobil Eropa baru setiap tahun. Orang buta, gumam Arga pelan sambil mengetik. Dia buta karena terlalu sibuk melihat pakaian orang lain daripada melihat kinerja orang lain. Bu Wati terbangun sekali lagi. Ia melihat putranya masih duduk tegak di depan laptop. Tanpa suara ia bangkit dari kasur, mengambil selimut tipis, lalu menyelimuti pundak Arga. Nak, kata Bu Wati lirih. Tidurlah. Besok kamu masih harus bekerja. Arga menoleh. Matanya merah. Ibu, saya sudah tidak akan bekerja di sana lagi. Mulai besok saya mengundurkan diri. Bu Wati terkejut. Mengapa? Bukankah itu sumber penghasilanmu? Karena di sanalah musuh saya berada, Ibu. Saya tidak bisa bekerja untuk orang yang menghina keluarga saya sendiri. Saya akan memulai usaha sendiri. Usaha apa? Nah, Ibu dan Bapak tidak punya modal untukmu. Arga tersenyum tipis. Tenang Ibu. Saya punya modal yang tidak mereka miliki. Saya punya otak. Saya punya koneksi. Dan saya punya semangat untuk membuktikan bahwa anak desa tidak kalah dengan konglomerat sombong. Bu Wati mengusap kepala Arga lembut. Matanya kembali berkaca-kaca. Ibu hanya tidak ingin kamu tenggelam dalam kebencian, Nak. Dendam itu seperti api. Bisa menghangatkan tapi juga bisa membakar diri sendiri. Arga menggenggam tangan ibunya. Saya tidak dendam, Ibu. Saya hanya ingin keadilan. Mereka merendahkan Bapak dan Ibu. Dan dunia harus tahu bahwa orang tua saya adalah orang-orang terbaik yang pernah saya kenal. Pak Dullah dari balik kasur ikut terbangun. Ia tidak ikut bicara, hanya mendengarkan sambil memejamkan mata. Doa-doa perlahan ia panjatkan untuk putra semata wayangnya. Arga kembali menatap layar laptop. Ia mulai menulis surat pengunduran diri. Kata-katanya disusun rapi, formal, namun syarat dengan makna tersirat. Tidak ada protes, tidak ada kemarahan. Hanya pernyataan mundur yang profesional. Tapi di balik surat itu, Arga sudah menyiapkan bom waktu. Ia membuka daftar kontak di ponselnya. Ada nama Randy, mantan rekan kuliah yang kini menjadi direktur di perusahaan distributor terbesar di Asia Tenggara. Ada nama Jessica, teman lama yang menikah dengan pemilik vendor bahan baku nomor 1 di kawasan industri. Ada nama Pak Hadi, pensiunan direksi bank yang masih memiliki akses ke para investor asing. Mereka semua pernah berhutang budi pada Arga. Ada yang dibantu saat bisnisnya nyaris bangkrut. Ada yang diberikan saran strategi gratis hingga omsetnya berlipat. Ada yang diselamatkan dari kebangkrutan karena Arga rela bekerja lembur bermalam-malam tanpa bayaran tambahan.
Sekarang saatnya mereka membayar hutang budi itu. Arga mulai menulis pesan demi pesan. Tidak sekaligus. Dilakukan secara perlahan. Tidak ada yang mendesak. Semua seperti obrolan ringan antar teman lama. Randy, kabar baik? Lama tidak bertemu. Ada waktu ngopi minggu depan? Aku ingin bicara soal peluang bisnis baru. Jessica, bagaimana kabar suamimu? Dengar pabriknya sedang butuh mitra logistik baru. Mungkin kita bisa kerjasama. Pak Hadi, saya pamit mau keluar dari PT Gemilang Jaya. Ada rencana buat usaha sendiri. Bapak punya kenalan investor yang sedang cari proyek menjanjikan? Pesan demi pesan terkirim. Jawaban demi jawaban mulai masuk. Randy setuju untuk bertemu di kafe daerah selatan kota. Jessica penasaran dengan rencana bisnis Arga. Pak Hadi menyebut 3 nama investor yang sedang mencari anak usaha baru di sektor manufaktur. Tangan Arga tidak berhenti bergerak. Ia juga membuka aplikasi pencarian lokasi untuk tempat usaha baru. Ia tidak butuh gedung megah. Sebuah ruko kecil di kawasan industri cukup untuk memulai. Yang penting dekat dengan akses logistik dan tidak jauh dari klien potensial. Dini hari berganti subuh. Suara adzan berkumandang dari pengeras suara musola dekat rumah kontrakan. Arga menutup laptop dan bergegas mengambil air wudhu. Ia sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Doa panjang ia panjatkan. Bukan doa agar musuhnya celaka, tapi doa agar ia diberikan kekuatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari kebencian. Setelah selesai, Arga kembali ke meja. Ia menulis kembali peta balas dendamnya dalam bentuk diagram alur. Langkah pertama, mengundurkan diri tanpa ribut. Langkah kedua, menghubungi semua klien kunci dan membujuk mereka pindah. Langkah ketiga, mendirikan perusahaan Nusantara Maju dengan modal patungan dari investor. Langkah keempat, menenggelamkan PT Gemilang Jaya dalam pusaran utang dan kerugian. Langkah kelima, mengambil alih perusahaan itu saat lelang. Langkah keenam, menyerahkan kepemilikan pada bapak dan ibu. Arga menatap diagram itu lama. Matanya berbinar bukan karena kegembiraan tapi karena tekad yang membaja. Matahari mulai terbit di ufuk timur. Sinar jingganya menembus jendela kecil yang tertutup kain tipis. Pak Dullah dan Bu Ati sudah bangun dan mulai menyiapkan air untuk mandi. Arga menutup laptopnya. Hari baru telah dimulai. Dan perang baru akan segera pecah. Pukul 8 pagi. Arga berdiri di depan gedung pencakar langit milik PT Gemilang Jaya. Kemeja putih lengan panjang ia kenakan rapi. Jas hitam yang sedikit kusut karena semalaman tidak disetrika masih melekat di tubuhnya. Tas kerja coklat tua berisi laptop dan surat pengunduran diri menggantung di pundak kanan. Ia menatap gedung itu dengan perasaan yang campur aduk. Selama 3 tahun ia menghabiskan lebih banyak waktu di dalam gedung itu daripada di rumah kontrakannya. Setiap sudut ruangan, setiap lorong, setiap lantai ia hafal di luar kepala. Tapi hari ini ia datang bukan sebagai karyawan yang setia. Ia datang sebagai eksekutor yang hendak memulai eksekusinya. Satpam di pintu utama menyapanya dengan ramah. Selamat pagi Pak Arga. Sehat selalu. Arga tersenyum tipis. Pagi, Mas Slamet. Kamu juga sehat. Ia melangkah masuk ke lobi megah dengan lantai marmer hitam mengkilap. Lampu kristal bergantungan di langit-langit tinggi. Logo perusahaan terpampang besar di dinding belakang dengan lampu latar yang menyala terang. Resepsionis bernama Maya menyapanya dari balik meja. Wah Pak Arga, pagi-pagi sudah rapi sekali. Ada acara penting? Hanya hari biasa, Maya? Jawab Arga sambil terus berjalan menuju lift. Lift berhenti di lantai 8, tempat ruang eksekutif berada. Arga keluar dan berjalan melewati ruang sekretaris menuju kantor Hermawan. Sekretaris Hermawan, seorang wanita parubaya bernama Ika, langsung menghalangi jalannya. Selamat pagi, Pak Arga. Bapak Hermawan baru datang dan sedang menerima tamu. Mungkin Bapak bisa menunggu sebentar di ruang rapat kecil. Arga mengangguk. Baik, Bu Ika. Tolong sampaikan bahwa saya perlu bicara serius dengan beliau. Ika mengangguk lalu masuk ke dalam ruangan Hermawan. Beberapa menit kemudian ia keluar dengan ekspresi agak canggung. Bapak Hermawan bersedia menerima Bapak sekarang. Arga masuk ke ruangan besar dengan meja kayu mahoni berukuran raksasa. Hermawan duduk di kursi empuk di balik meja itu dengan sebuah cerutu menyala di tangan kanannya. Asapnya mengepul tipis ke atas. Wajah Hermawan terlihat santai bahkan cenderung meremehkan. Arga, duduk, ujar Hermawan sambil menunjuk kursi di hadapannya. Ada apa pagi-pagi sudah minta bertemu?
Apakah kemarin kamu berubah pikiran tentang pernikahan? Arga duduk dengan tegap. Ia meletakkan tas kerjanya di samping kursi lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat. Tidak, Pak Hermawan. Saya kesini bukan untuk membahas pernikahan. Saya kesini untuk menyampaikan pengunduran diri saya. Ia menyerahkan amplop itu ke atas meja. Hermawan menghentikan isapan cerutunya. Matanya menyipit. Apa katamu? Mengundurkan diri? Benar, Pak. Mulai hari ini saya resmi tidak lagi bekerja di PT Gemilang Jaya. Senyum sinis mulai mengembang di bibir Hermawan. Ia mengambil amplop itu dan membacanya sekilas tanpa serius. Dia pikir dia siapa? Kamu tahu berapa banyak orang yang antre untuk menggantikan posisimu? Arga, kamu hanya karyawan. Karyawan selalu bisa diganti. Arga tidak bereaksi. Wajahnya tetap datar. Saya paham, Pak. Itu sebabnya saya tidak akan memperpanjang masa tinggal saya di sini. Kamu marah karena kemarin, ya? Tanya Hermawan sambil menyandarkan tubuh ke kursi. Soalnya orang tuamu dihina? Dasar anak desa, emosian. Itu hanya bercanda namanya. Kalau kamu laki-laki sejati, kamu harusnya tegar dan tetap melanjutkan lamaran. Itu bukan candaan, Pak. Itu penghinaan terang-terangan terhadap keluarga saya. Dan saya sebagai anak tidak akan pernah mentolerir itu. Hermawan tertawa keras. Suaranya menggema di ruangan besar itu. Hahaha, baiklah. Kalau kamu mau mundur, silakan. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi ingat, Arga, kamu tidak akan mendapatkan pesangon. Karena kamu mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Saya tidak minta pesangon, Pak. Saya hanya minta satu hal. Apa? Jangan cari saya lagi ketika perusahaan ini mulai goyang. Hermawan berhenti tertawa. Alisnya naik. Maksudmu, kamu mengancam saya? Bukan ancaman, Pak. Hanya peringatan. Selama 3 tahun saya bekerja di sini, tidak ada satupun inovasi yang lahir dari tim selain tim saya. Saya yang merancang sistem efisiensi. Saya yang membawa klien asing. Saya yang memperbaiki rantai pasok. Tanpa saya, perusahaan ini akan berjalan seperti 3 tahun lalu. Atau bahkan lebih buruk. Kamu sombong, Arga. Itu kelemahan terbesarmu. Pergilah. Buktikan bahwa tanpa kamu perusahaan ini hancur. Aku malah penasaran. Arga berdiri. Ia merapikan jasnya lalu menatap Hermawan untuk terakhir kalinya. Sampai jumpa, Pak Hermawan. Semoga Bapak tidak menyesal. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah tegap. Tidak ada sedikit pun rasa takut atau ragu. Ika yang melihatnya keluar hanya bisa menggelengkan kepala tidak mengerti. Arga berjalan menuju lift. Di perjalanan, ia berpapasan dengan Sari yang baru datang dengan gaun kerja berwarna biru muda. Wajah Sari pucat saat melihat Arga membawa tas kerja lengkap dengan jas rapi. Arga, kamu mau kemana? Sari menghadang jalannya. Saya sudah mengundurkan diri, Sari. Mulai hari ini saya bukan karyawan di sini lagi. Sari terkesiap. Apa maksudmu? Kamu serius? Arga menatap mata Sari dalam-dalam. Wajah Sari menunjukkan kekhawatiran yang tulus. Tapi bagi Arga, itu tidak cukup. Ia sudah lelah dengan ketidakberanian wanita itu. Saya serius, Sari. Sekarang permisi. Saya harus pergi. Tapi Arga, kita masih bisa bicara. Mungkin kamu marah soal kemarin. Aku minta maaf. Aku? Tidak usah, Sari. Kamu sudah memilih. Dan saya sudah menerima pilihanmu. Selamat bekerja. Lift terbuka. Arga masuk tanpa menoleh. Pintu lift menutup perlahan. Wajah Sari yang mulai menangis tersembunyi di balik celah pintu yang semakin sempit. Di lantai 8, Hermawan masih duduk di belakang mejanya sambil memandangi amplop surat pengunduran diri. Ia tersenyum puas. Dasar anak muda. Lebih baik dia pergi. Biar dia belajar hidup susah di luar sana. Tanpa perusahaan ini, dia bukan siapa-siapa. Ia menghubungi bagian personalia melalui interkom. Tolong cari pengganti Arga. Kepala divisi strategi. Cari yang lebih murah dan lebih mudah diatur. Ya, Pak. Suara di ujung interkom menjawab patuh. Hermawan tidak tahu bahwa keputusan kecilnya sore itu akan menjadi awal dari keruntuhan terbesar dalam hidupnya. Dan Arga, di dalam lift yang turun perlahan, sudah membuka ponsel dan mulai menekan nomor Randy. Randy, besok jam 10 di kafe temu. Setuju? Mantap, bro. Aku tunggu. Jawab Randy di seberang sana. Lift terus turun. Pintu terbuka ke lobi.
Arga melangkah keluar melewati pintu utama. Sinar matahari pagi menyambutnya. Udara segar terhirup masuk ke paru-paru. Ia tersenyum. Sebuah senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun sebelumnya. Senyum orang yang baru saja melepaskan beban sekaligus memulai perang. 3 bulan berlalu sejak Arga keluar dari PT Gemilang Jaya. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun bagi Hermawan. Di ruang eksekutif lantai 8, Hermawan kini duduk sendirian dengan dahi berkerut. Di depannya berserak laporan keuangan yang semuanya berwarna merah. Bukan merah karena sampul. Merah karena angka-angka kerugian yang terus membengkak. Semua dimulai sebulan setelah Arga pergi. Perusahaan distributor internasional pertama yang hengkang adalah PT Sarana Global, mitra terbesar yang menyumbang 30% pendapatan PT Gemilang Jaya setiap tahunnya. Direktur PT Sarana Global, Pak Firmansyah, hanya mengirim surel singkat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Hermawan hampir menjatuhkan telepon saat membaca surel itu. Ia segera menghubungi Pak Firmansyah. Tidak ada jawaban. Ia coba lagi. Telepon diangkat tapi hanya oleh sekretaris yang bilang, Pak Firmansyah sedang rapat dan tidak bisa diganggu. Sial, umpat Hermawan sambil melempar telepon ke atas meja. 1 minggu kemudian, 2 distributor lain ikut mengikuti langkah yang sama. Mereka juga tidak memberikan alasan jelas. Hanya pernyataan resmi bahwa kerjasama dihentikan karena alasan internal perusahaan. Saya harus tahu siapa di balik semua ini, bentak Hermawan pada anak buahnya dalam rapat darurat. Jangan bilang ini kebetulan. Ini terorganisir dengan rapi. Namun tidak ada yang bisa menjawab. Tim penjualannya bingung. Tim pemasaran tidak mengerti. Semua klien besar yang dulu datang dengan sendirinya kini pergi tanpa jejak. Kepala bagian pemasaran yang baru, seorang pria muda bernama Doni yang dianggap Hermawan lebih murah dan lebih mudah diatur, mulai menunjukkan wajah panik. Pak Hermawan, saya sudah menghubungi semua klien yang hengkang. Mereka semua bilang sudah mendapat tawaran lebih baik dari perusahaan lain. Perusahaan apa? Tanya Hermawan dengan mata menyala. Mereka tidak menyebut nama, Pak. Tapi saya dengar dari sumber internal, perusahaan itu bernama Nusantara Maju. Nusantara Maju? Hermawan mengerutkan dahi. Belum pernah ia mendengar nama itu. Siapa pemiliknya? Tidak ada yang tahu, Pak. Perusahaan itu baru berdiri sekitar 2 bulan lalu. Tapi gerakannya sangat cepat. Mereka merekrut orang-orang hebat dari berbagai perusahaan. Dan yang membuat saya curiga, sistem kerja mereka persis seperti sistem yang dulu kita gunakan di sini. Kata-kata Doni itu menusuk pikiran Hermawan. Ia teringat pada Arga. Tapi ia segera mengusir pikiran itu. Tidak mungkin. Arga tidak punya modal. Arga hanya anak desa miskin yang tidak punya koneksi. Mana mungkin ia mendirikan perusahaan dalam waktu singkat. Tapi Hermawan tidak tahu bahwa di balik nama Nusantara Maju, Arga bergerak seperti bayangan. Ia tidak menggunakan namanya sebagai direktur utama. Ia menunjuk Randy sebagai pemilik formal. Sementara Arga menjadi konsultan strategi di balik layar. Kafe temu menjadi markas sementara mereka setiap Jumat pagi. Randy, Jessica, Pak Hadi, dan beberapa investor muda berkumpul di sana membahas ekspansi bisnis. Arga datang dengan laptop tua yang sama. Tapi kini laptop itu terhubung ke proyektor kecil sehingga semua orang bisa melihat paparannya. Kita akan bidik klien-klien lama PT Gemilang Jaya satu persatu, ujar Arga sambil menunjuk grafik. Alasan mereka pindah sederhana. Kita beri diskon 15% untuk 6 bulan pertama. Kita tawarkan sistem logistik yang lebih cepat. Dan yang paling penting, kita tidak menahan pembayaran mereka terlalu lama. Pak Hadi mengangguk-angguk. Modal dari para investor sudah masuk. Kita punya cukup dana untuk bertahan setidaknya 2 tahun tanpa laba. Dengan strategi Arga, saya yakin kita bisa balik modal dalam 1 tahun. Jessica yang duduk di samping suaminya ikut angkat bicara. Suamiku sudah setuju untuk memindahkan sebagian pesanan bahan baku ke Nusantara Maju. Tapi dia minta jaminan kualitas. Arga tersenyum. Tenang. Saya sudah siapkan tim quality control yang handal. Mereka mantan anak buah saya di PT Gemilang Jaya yang ikut keluar karena tidak tahan dengan manajemen Hermawan. Setiap bulan, perusahaan Hermawan kehilangan 1 klien besar. Grafik penjualannya anjlok seperti batu yang dijatuhkan dari tebing. Pabrik mulai mengurangi jam kerja karyawan. Beberapa lini produksi bahkan berhenti total karena tidak ada pesanan. Di rumah mewah perumahan elit, Ratna mulai berteriak-teriak pada Hermawan.
Katamu perusahaan ini besar dan kokoh? Ini buktinya. Hancur dalam 3 bulan karena ditinggal anak desa. Diam, perempuan. Bentak Hermawan. Ini belum selesai. Aku punya rencana cadangan. Rencana cadangan apa? Pinjam uang ke bank? Bunga sudah menumpuk, Herman. Dan kamu tidak bisa bayar cicilan mobil Eropa baruku bulan ini. Aku malu pada teman-teman arisan kalau sampai mobilku ditarik leasing. Sari yang duduk di sudut ruangan hanya bisa diam mendengar pertengkaran orang tuanya. Wajahnya pucat. Ia mencoba menghubungi Arga berkali-kali selama 3 bulan terakhir. Tapi nomor Arga selalu sibuk. Pesan teksnya tidak pernah dibalas. Semua jalur komunikasi terputus. Satu-satunya penghiburan bagi Sari adalah seorang pria baru yang mulai mendekatinya. Seorang perwira polisi tampan bernama AKP Rendra yang ia temui di acara amal 2 bulan lalu. Rendra selalu hadir dengan seragam rapi dan senyum menawan. Ia selalu mendengarkan keluhan Sari tentang kehancuran perusahaan ayahnya dengan penuh perhatian. "Sari, tenanglah," kata Rendra saat mereka bertemu di kafe mewah di pusat kota. "Aku bisa bantu keluargamu secara hukum. Mungkin ada cara untuk melawan Nusantara Maju. Mereka mungkin melakukan persaingan usaha tidak sehat." "Benarkah, Pak Rendra? Kamu mau bantu kami?" "Tentu saja, Sari. Aku perwira polisi. Tugasku melindungi warga negara dari ketidakadilan. Apalagi calon mertua seperti Bapak Hermawan, pria baik yang hanya sedang ditimpa musibah." Sari tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum manis Rendra, tersimpan niat licik untuk menguras habis sisa harta keluarganya. Rendra sudah menyusun rencana rapi untuk berpura-pura membantu justru agar Hermawan semakin terjerumus. Tapi itu cerita untuk nanti. Sementara di sebuah ruko sederhana di kawasan industri, Arga sedang memegang secangkir kopi hitam dan menatap langit-langit. Di depannya, laptop menampilkan grafik keuangan Nusantara Maju yang terus merangkak naik. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sari duduk di ruang tamu rumah megahnya yang kini mulai terlihat suram. Lampu kristal tetap bergantungan di langit-langit, tapi tidak semua bola lampu menyala karena listrik dibatasi untuk menghemat pengeluaran. Pramu swasta yang dulu berjumlah 5 orang kini hanya tinggal 1. Mobil mewah Hermawan sudah dijual satu persatu untuk menutup utang perusahaan. Pak Dullah dan Buati mendengar kabar ini dari televisi desa yang dipasang di warung kopi dekat rumah kontrakan mereka. Namun Arga sudah melarang orang tuanya pergi ke desa dulu. Ia ingin orang tuanya tetap tenang di kota bersamanya. Di sebuah kafe mewah di pusat kota, Sari kembali bertemu dengan AKP Rendra. Perwira polisi berpangkat Ajun komisaris polisi itu datang dengan senyum khasnya. Jas hitam rapi menggantikan seragam polisi yang biasa ia kenakan saat bertugas. Rambutnya disisir rapi dengan minyak rambut merek terkenal. "Sari, kamu kelihatan lelah," ujar Rendra sambil menarik kursi di hadapan Sari. "Ada apa lagi?" Sari menghela napas panjang. "Papa semakin stres. Perusahaan sudah hampir bangkrut. Bank mulai menagih utang. Dan Rendra, aku tidak tahu harus meminta bantuan siapa lagi. Aku sudah coba hubungi Arga berkali-kali tapi tidak pernah berhasil." Rendra mengernyitkan dahi. "Arga, mantan kekasihmu yang dulu melamar lalu kabur itu?" "Dia tidak kabur, Rendra. Keluarganya dihina oleh orang tuaku. Dan aku diam saja saat itu. Aku tidak berani membelanya. Itu kesalahan terbesarku. Kesalahan masa lalu, Sari. Jangan terus disesali. Sekarang fokus pada masa depan. Aku sudah bicara dengan beberapa rekanku di kepolisian. Ada kemungkinan Nusantara Maju melakukan persaingan usaha tidak sehat. Mereka merebut klien PT Gemilang Jaya dengan cara intimidasi." Wajah Sari sedikit cerah. "Benarkah? Jadi kami bisa melaporkan mereka?" "Tentu saja. Tapi butuh biaya operasional. Aku tidak bisa menggunakan anggaran resmi karena ini masih sebatas penyelidikan awal. Jadi, agak sulit dijelaskan secara teknis." "Maksudmu butuh uang?" tanya Sari polos. Rendra menghela napas berlebihan. "Aku tidak enak bilang begitu, Sari. Tapi ya, untuk urusan seperti ini, memang ada dana tak terduga yang harus dikeluarkan. 500 juta. Itu perkiraan awalku." Sari terdiam. 500 juta adalah angka yang sangat besar untuk keluarganya saat ini. Tapi ia melihat Rendra sebagai satu-satunya harapan. Ia tidak tahu bahwa Rendra bukanlah perwira polisi biasa. Rendra adalah seorang oknum yang memiliki utang judi online di belasan tempat.
Ia sudah dipecat dari kepolisian 6 bulan lalu namun masih memanfaatkan seragam dan pangkat lamanya untuk menipu wanita-wanita kaya. Sari, kalau tidak punya uang, tidak apa-apa, ujar Rendra pura-pura mengalah. Aku hanya ingin membantu. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah. Biarkan perusahaan ayahmu bangkrut. Biarkan rumah megahmu disita bank. Aku hanya pria biasa yang tidak bisa berbuat banyak. Kata-kata itu seperti tamparan di hati Sari. Jangan, Rendra. Aku akan bicara dengan papa. Pasti ada uang. Papa punya simpanan emas batangan di brankas. Rendra tersenyum tipis. Senyum yang tidak terlihat oleh Sari sebagai senyum kemenangan seorang penipu. Malam itu juga Sari membujuk Hermawan untuk mengeluarkan emas batangan simpanan keluarganya. Papa, Rendra bilang ini satu-satunya cara. 500 juta untuk menyelidiki Nusantara Maju. Kalau terbukti mereka curang, perusahaan kita bisa selamat. Hermawan yang sudah putus asa dan kehilangan akal sehatnya, akhirnya setuju. Ia mengeluarkan 5 batang emas dari brankas rahasia di balik lukisan di ruang kerjanya. Emas itu ia serahkan pada Sari keesokan harinya. Sari memberikan emas itu pada Rendra di parkiran sebuah mal mewah. Rendra menerimanya dengan mata berbinar. Jangan khawatir, Sari. Aku akan segera bergerak. Dalam 1 bulan, aku pastikan Nusantara Maju mendapat masalah besar. Sari mengangguk polos. Hatinya berbunga-bunga merasa masih ada pria yang peduli padanya di saat sulit. Tapi apa yang dilakukan Rendra setelah itu? Ia tidak pergi ke kantor polisi. Ia tidak melakukan penyelidikan apapun. Ia pergi ke sebuah rumah judi tersembunyi di pinggiran kota. Dalam waktu 3 jam, 5 batang emas itu lenyap meleleh menjadi taruhan yang kalah semua. Sial, umpat Rendra sambil membanting kartu remi di meja. Tapi ia tidak panik. Ia sudah punya rencana lanjutan. Ia akan meminta lebih banyak lagi pada Sari dengan alasan biaya tambahan. Dan Sari, dengan kebodohan dan keputusasaannya, akan terus memberinya. Sementara itu, Arga terus mengembangkan Nusantara Maju. Kini perusahaan itu sudah memiliki kantor sendiri di gedung berlantai 3 di kawasan bisnis menengah. Tidak mewah tapi representatif. Arga tetap tidak mau muncul ke publik sebagai pemilik. Ia lebih suka bekerja dari balik layar seperti dalang yang menggerakkan wayang. Randy yang menjadi direktur utama mulai dikenal luas sebagai pengusaha muda sukses. Jessica dan suaminya menjadi mitra tetap. Pak Hadi mengatur aliran dana dari para investor. Suatu malam, Arga sedang duduk di ruang kerjanya yang sederhana ketika ponselnya berdering. Sebuah nomor tidak dikenal. Ia angkat. Selamat malam, Pak Arga. Saya dari kepolisian. Ada informasi bahwa PT Gemilang Jaya sedang mengajukan penyelidikan atas perusahaan Bapak. Arga tersenyum dingin. Siapa yang mengajukan? Seorang perwira polisi bernama AKP Rendra. Tapi kami sudah cek data beliau. Pak Rendra sudah tidak aktif karena kasus perjudian. Ada indikasi penipuan terhadap keluarga Hermawan. Arga terdiam sejenak. Terima kasih informasinya. Saya akan urus ini. Ia menutup telepon lalu menatap langit-langit. Sari yang dulu ia cintai kini terjerat dalam pelukan ular berbisa. Satu sisi ia kasihan. Tapi sisi lain ia tahu bahwa Sari harus belajar dari pilihannya sendiri. Kadang cinta tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari kebodohannya sendiri. 3 bulan lagi berlalu. Kabar buruk terus berdatangan ke rumah Hermawan. PT Gemilang Jaya resmi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Seluruh aset perusahaan, termasuk gedung megah di pusat kota, pabrik di kawasan industri, serta semua hak kekayaan intelektual, akan dilelang dalam waktu 30 hari ke depan. Hermawan duduk lemas di ruang tamu rumahnya. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan kini pucat pasi. Kulitnya terlihat kusam. Matanya cekung. Jenggot yang tidak dicukur selama berminggu-minggu membuatnya terlihat 10 tahun lebih tua. Ratna tidak lagi berteriak. Ia hanya duduk terdiam di sudut sofa. Gaun sutranya sudah berganti dengan pakaian biasa karena perhiasan mewahnya sudah dijual satu persatu. Kalung berlian yang dulu melingkar di lehernya kini sudah menjadi uang tunai yang habis untuk makan sehari-hari. Sari juga tidak lebih baik. Ia sering tidak tidur semalaman. Matanya bengkak karena menangis. Ponselnya terus ia cek berharap ada kabar dari Rendra. Tapi Rendra sudah menghilang sejak 2 bulan lalu setelah berhasil menguras habis sisa tabungan keluarga Hermawan. Tidak ada jejak. Tidak ada kabar. Rendra lenyap seperti ditelan bumi. Sari baru sadar bahwa ia telah ditipu. Tapi rasa malu dan sakit hati membuatnya tidak bisa menceritakan semuanya pada orang tuanya.
Ia hanya dia menanggung bebannya sendiri. "Papa," kata Sari lirih pada suatu malam. "Apa benar tidak ada harapan lagi untuk perusahaan kita?" Hermawan menggeleng pelan. "Tidak ada, Sari. Kita sudah kehabisan uang. Kita sudah kehabisan teman. Semua orang meninggalkan kita. Bahkan bank pun tidak mau lagi memberikan perpanjangan waktu." Ratna angkat bicara dengan suara parau. "Herman, kita masih punya rumah ini. Jangan sampai rumah ini ikut disita." "Rumah ini juga sudah menjadi jaminan utang, Ratna," jawab Hermawan getir. "Kalau lelang perusahaan tidak cukup menutupi semua utang, maka rumah ini akan menjadi berikutnya." Ratna menjerit kecil lalu pingsan di sofa. Sari hanya bisa memeluk ibunya sambil menangis. Di kepalanya, satu nama terus berputar. Arga. Jika saja ia berani membela saat itu. Jika saja ia tidak diam membisu. Mungkin semua ini tidak akan terjadi. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Di sisi lain kota, Arga sedang duduk di ruang kerjanya yang baru. Kini Nusantara Maju sudah memiliki 20 karyawan tetap. Omset bulanan sudah mencapai angka yang membuat para investor tersenyum puas. Arga tetap bersikap rendah hati. Ia masih tinggal di rumah kontrakan yang sama bersama orang tuanya. Tapi kini rumah kontrakan itu sudah ia beli dan ia renovasi menjadi lebih layak. Pak Dullah dan Bu Ati tidak lagi bekerja keras di sawah. Arga memberi mereka uang bulanan yang cukup untuk hidup nyaman. Tapi Pak Dullah tetap memilih untuk berkebun kecil di halaman belakang. Menanam cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Bagi Pak Dullah, bekerja adalah ibadah. "Nak," kata Pak Dullah suatu pagi saat Arga hendak berangkat ke kantor. "Ibu dan bapak dengar di televisi kalau perusahaan tempatmu dulu sudah bangkrut. Apa hubungannya dengan usahamu?" Arga berhenti di depan pintu. Ia menatap ayahnya dengan mata teduh. "Bapak, saya tidak pernah berbohong pada bapak. Iya, saya yang menghancurkan perusahaan itu. Tapi bukan karena dendam semata. Saya ingin membangun sesuatu yang lebih baik. Dan saya ingin bapak dan ibu menjadi bagian dari keberhasilan itu." Pak Dullah terdiam. Wajah tuanya menunjukkan perasaan campur aduk. "Arga, bapak tidak pernah mengajarkanmu untuk membalas kejahatan dengan kejahatan." "Saya tidak membalas kejahatan, Bapak. Saya hanya menunjukkan pada dunia bahwa keluarga ini memiliki harga diri. Bapak dan ibu dihina di depan umum. Saya sebagai anak tidak bisa membiarkan itu berlalu begitu saja. Tapi tenang Bapak. Saya tidak akan membuat mereka kelaparan. Saya hanya akan mengambil apa yang seharusnya menjadi hak bapak dan ibu." Pak Dullah menghela napas lalu mengangguk pelan. "Baiklah, Nak. Bapak tidak akan menghalangi jalan yang kau pilih. Tapi ingat, jangan sampai kau kehilangan kemanusiaanmu di tengah jalan." Arga mencium tangan ayahnya lalu pergi. Hari lelang tiba. Gedung lelang di pusat kota dipenuhi oleh para pengusaha yang penasaran. Mereka ingin melihat bagaimana kerajaan Hermawan yang dulu megah kini rubuh total. Beberapa di antara mereka datang dengan niat serius membeli aset-aset yang dilelang. Namun satu persatu mereka mundur setelah mendengar syarat yang diajukan oleh pihak lelang. Syaratnya terlalu berat. Pembeli harus melunasi seluruh utang PT Gemilang Jaya yang mencapai puluhan miliar rupiah. Hanya pengusaha dengan modal sangat besar yang mampu. Pejabat lelang membuka sesi dengan suara lantang. Lelang dimulai. Siapa yang bersedia membayar utang perusahaan ini sebesar 23 miliar rupiah sebagai syarat awal? Hening. Tidak ada yang angkat bicara. Pejabat lelang mengulangi pertanyaannya. Siapa yang bersedia? Lelang ini hanya diadakan sekali. Jika tidak ada yang bersedia, maka aset perusahaan akan dikuasai negara. Dari barisan paling belakang, seorang pria muda berdiri. Pakaiannya sederhana. Kemeja putih lengan panjang dan celana bahan hitam. Wajahnya tenang, matanya tajam. "Saya bersedia," ujarnya. Semua orang menoleh. Beberapa terkejut. Beberapa lainnya berbisik-bisik. Siapa dia? Wajahnya tidak familiar di kalangan pengusaha kota. Pejabat lelang bertanya. "Nama dan perusahaan?" "Nama saya Arga. Saya mewakili PT Nusantara Maju." Ruangan menjadi ramai. Nusantara Maju. Perusahaan misterius yang merebut semua klien Hermawan. Perusahaan yang tumbuh begitu cepat dalam waktu kurang dari setahun. Dan sekarang pemilik aslinya muncul di depan publik untuk pertama kalinya. Arga melangkah ke depan. Ia membawa tas kerja berisi dokumen lengkap. Bukti dana, laporan keuangan Nusantara Maju, serta surat kuasa dari para investor. Pejabat lelang memeriksa semua dokumen dengan teliti. Setelah 10 menit,
Ia mengangguk. Semua dokumen sah. PT Nusantara Maju berhak mengikuti lelang ini. Apakah ada peserta lain yang bersedia membayar lebih? Hening kembali. Tidak ada yang berani. Dengan ini, lelang dimenangkan oleh PT Nusantara Maju dengan nilai 23 miliar rupiah, ujar pejabat lelang sambil memukul palu kecilnya 3 kali. Arga tersenyum. Ia segera menandatangani semua berkas kepemilikan. Namun ia tidak menuliskan namanya sebagai pemilik. Ia menuliskan nama PT Nusantara Maju. Dan di belakang layar, ia sudah menyiapkan surat hibah untuk mengalihkan seluruh kepemilikan perusahaan itu kepada 2 orang, Pak Dullah dan Bu Ati. Setelah semua proses selesai, Arga keluar dari gedung lelang. Di luar, ia melihat 3 sosok yang tidak asing. Hermawan, Ratna, dan Sari berdiri di bawah pohon rindang di seberang jalan. Wajah mereka hancur saat melihat Arga keluar sebagai pemenang lelang. Arga berjalan mendekat. Ia berdiri di hadapan mereka dengan tatapan datar. Hermawan berbicara dengan suara gemetar. Arga, jadi selama ini kamu yang dibalik Nusantara Maju? Benar, Pak Hermawan. Kamu menghancurkan perusahaanku? Bukan saya yang menghancurkan, Pak. Bapak yang menghancurkan diri Bapak sendiri dengan kesombongan. Saya hanya membangun sesuatu dari puing-puing yang Bapak buat. Ratna mulai menangis histeris. Arga, kami minta maaf. Kami salah. Kami telah menghina orang tuamu. Tapi tolong, jangan biarkan kami jadi miskin. Sari hanya bisa diam. Air matanya mengalir deras. Ia menatap Arga dengan pandangan yang penuh penyesalan. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan. Arga menatap Sari lama. Dan untuk terakhir kalinya, hatinya terasa perih. Tapi ia harus tegas. Kita akan bicara lagi besok, kata Arga dingin. Sekarang saya harus pergi. Ada yang lebih penting menanti saya di rumah. Ia berbalik dan berjalan meninggalkan 3 sosok yang hancur di belakangnya. Matahari baru saja terbit ketika Arga sampai di rumah kontrakan sederhana yang telah ia renovasi menjadi rumah kecil yang bersih dan rapi. Halaman depan dipenuhi pot-pot berisi tanaman cabai dan tomat hasil kebun Pak Dullah. Di teras, Bu Ati sedang menyapu daun-daun kering yang jatuh semalam. Arga berjalan cepat memasuki pekarangan. Wajahnya yang semalam dingin dan penuh kalkulasi kini berubah menjadi lembut saat melihat ibunya. Bu Ati menoleh dan tersenyum. Nak, kamu baru pulang? Belum ganti baju dari semalam? Tanya Bu Ati heran. Saya baru selesai urusan kantor, Bu. Ada yang penting. Bapak di mana? Di belakang, sedang nyiram tanaman. Ada apa, Nak? Arga meraih tangan ibunya perlahan. Ibu, panggil Bapak. Saya mau bicara berdua. Bu Ati mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia berjalan ke belakang rumah dan membawa Pak Dullah ke ruang tamu. Keluarga kecil itu duduk bersama di kursi kayu sederhana yang sudah mereka miliki sejak pertama kali pindah ke kota. Pak Dullah mengamati putranya dengan seksama. Ada sorot mata yang berbeda dari Arga hari ini. Bukan sorot dendam. Bukan sorot kemenangan. Tapi sorot kebanggaan yang tulus. Nak, ceritakan. Apa yang terjadi? Tanya Pak Dullah. Arga membuka tas kerjanya. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen tebal yang masih mengeluarkan bau tinta baru. Dokumen itu ia letakkan di atas meja kayu di hadapan orang tuanya. Bapak, Ibu, ingatkah kalian 13 bulan yang lalu saat kita diusir dari rumah besar keluarga Hermawan? Ingatkah kalian saat Ibu menangis di dalam taksi? Ingatkah kalian saat Bapak diam 1000 bahasa karena tidak bisa membalas hinaan mereka? Pak Dullah dan Bu Ati hanya mengangguk. Kenangan itu masih segar di ingatan mereka. Luka itu belum benar-benar sembuh. Arga melanjutkan bicara dengan suara bergetar. Hari ini, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi tunduk pada siapapun. Hari ini, Bapak dan Ibu akan menjadi pemilik dari perusahaan yang dulu menghina kalian. Apa maksudmu, Nak? Tanya Bu Ati bingung. Arga membuka dokumen pertama. Ini adalah surat kepemilikan PT Gemilang Jaya. Perusahaan tempat saya bekerja dulu. Perusahaan milik Hermawan. Tadi malam, perusahaan itu resmi saya beli melalui jalur lelang. Dan sekarang, saya akan menghibahkan seluruh kepemilikan perusahaan itu kepada Bapak dan Ibu. Pak Dullah terdiam. Mulutnya terbuka setengah. Bu Ati memegang dadanya yang berdebar kencang. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Nak, ini tidak mungkin. Perusahaan sebesar itu, berapa harganya? Bapak tidak bisa menerima ini, ujar Pak Dullah dengan suara lirih. Arga meraih tangan ayahnya. Bapak,
Bapak selalu mengajarkan saya untuk bekerja keras, jujur, dan tidak pernah malu dengan asal-usul kita. Bapak mengajarkan bahwa harga diri lebih berharga daripada harta. Tapi Bapak juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan orang lain menginjak-injak martabat kita. Hari ini, saya hanya menjalankan ajaran Bapak. Saya membuktikan bahwa anak desa pun bisa berdiri sejajar bahkan lebih tinggi dari mereka yang sombong. Buati mulai menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis haru yang tidak bisa ia bendung lagi. Selama ini ia merasa menjadi beban bagi putranya. Ia merasa penampilannya yang sederhana membuat Arga malu. Tapi hari ini, Arga justru membuktikan sebaliknya. Ibu jangan menangis, pinta Arga sambil mengusap air mata ibunya. Ini saatnya kita bahagia. Ini saatnya kita menunjukkan pada dunia bahwa keluarga dari desa pun bisa meraih mimpi. Pak Dullah menghela napas panjang. Lalu ia menggenggam erat tangan istrinya dan tangan putranya. Allah benar-benar menunjukkan kekuasaannya. Dulu kita dihina, sekarang kita yang memegang kendali. Tapi ingat nak, kekuasaan dan harta jangan sampai membuat kita sombong seperti mereka dulu. Arga mengangguk. Saya tidak akan pernah sombong, Bapak. Saya anak Bapak, anak petani, anak desa, dan saya bangga menjadi anak Bapak dan Ibu. Mereka bertiga berpelukan di ruang tamu sederhana itu. Di luar, burung-burung berkicau menyambut matahari yang semakin tinggi. Sementara itu, di rumah besar yang mulai kusam milik Hermawan, suasana sangat berbeda. Hermawan duduk di kursi ruang tamu yang sudah mulai terkelupas kulitnya. Ratna tidak jauh dari sana dengan wajah sembab karena menangis semalaman. Sari berdiri di dekat jendela sambil memandang jalanan kosong di depan rumah. Pak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Sari dengan suara parau. Hermawan menggeleng. Aku tidak tahu, Sari. Semua sudah habis. Perusahaan hilang. Rumah ini mungkin juga akan hilang. Kita tidak punya apa-apa lagi. Ratna tiba-tiba berdiri. Wajahnya berubah dari sedih menjadi marah. Ini semua karena kamu, Herman. Kamu yang terlalu sombong. Kamu yang tidak mau menerima Arga sebagai menantu. Padahal dia anak baik dan pintar. Sekarang lihat hasilnya. Kita jadi pengemis. Hermawan membalas dengan suara tinggi. Aku yang sombong? Kamu sendiri yang paling sombong, Ratna. Kamu yang pertama kali menghina orang tua Arga. Kamu yang bilang bau tanah. Kamu yang bilang malu punya besan orang desa. Sari menjerit. Berhenti. Berhenti kalian berdua. Tidak ada gunanya saling menyalahkan. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Sekarang kita harus cari jalan keluar. Jalan keluar apa? Tanya Hermawan sinis. Siapa yang mau menolong kita? Semua teman bisnisku sudah kabur. Bang tidak mau mendengar ceritaku. Rendra pacarmu itu bahkan sudah kabur membawa sisa uang kita. Sari, dan kamu masih bertanya jalan keluar? Sari terdiam. Nama Rendra kembali menusuk hatinya. Ia tertipu habis-habisan oleh pria yang mengaku perwira polisi baik hati. Ia begitu bodoh. Ia begitu buta. Setelah beberapa lama hening, Hermawan berdiri. Wajahnya menunjukkan tekad putus asa. Aku akan pergi ke rumah Arga. Aku akan meminta maaf. Aku akan berlutut di hadapan orang tuanya jika perlu. Ini satu-satunya harapan kita. Ratna dan Sari terkejut. Apa katamu? Kamu mau minta maaf pada orang desa itu? Tanya Ratna dengan nada tidak percaya. Sekarang mereka bukan orang desa lagi, Ratna. Mereka adalah pemilik perusahaan yang dulu adalah milik kita. Mereka lebih kaya dari kita sekarang. Dan mereka berada di pihak yang benar. Kita yang salah. Sari menggigit bibirnya. Papa benar. Aku juga akan ikut. Aku akan meminta maaf pada Arga. Aku akan memohon padanya. Mungkin dia masih punya perasaan padaku. Hermawan menatap putrinya dengan pandangan iba. Sari, jangan berharap lebih. Pria yang kita sakiti dulu sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang adalah pria yang lebih kuat, lebih tegar, dan mungkin lebih dingin. Mereka bertiga bersiap pergi. Tidak ada mobil mewah lagi. Mereka naik taksi online menuju alamat rumah kontrakan yang dulu mereka hina. Perjalanan yang memakan waktu 1 jam itu terasa seperti perjalanan menuju pengadilan terakhir bagi mereka. Di rumah kontrakan yang sudah direnovasi, Arga sedang membantu ibunya menyiapkan makan siang. Pak Dullah duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Suasana damai dan penuh kebahagiaan. Tiba-tiba, sebuah taksi berhenti di depan pagar rumah. 3 orang turun dari dalam taksi itu. Hermawan, Ratna, dan Sari.
Penampilan mereka jauh berbeda dari 13 bulan yang lalu. Pakaian mereka biasa saja, wajah mereka pucat dan lelah. Tidak ada lagi kesombongan yang dulu menyala di mata mereka. Pak Dullah yang melihat kedatangan mereka berdiri perlahan. Bu Wati yang sedang di dapur mendengar suara keributan kecil lalu keluar melihat. Arga juga ikut keluar. Hening seketika. Angin sore berhembus lembut membawa debu daun kering. Hermawan maju selangkah. Matanya menatap Pak Dullah dan Bu Wati. Lalu ia menunduk dalam-dalam. 180 derajat. Pak Dullah, Bu Wati, Arga. Saya datang ke sini bukan sebagai pengusaha sombong yang dulu. Saya datang sebagai manusia biasa yang sadar akan kesalahannya. Saya minta maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas semua penghinaan yang saya dan keluarga saya lakukan 13 bulan yang lalu. Ratna ikut menunduk. Maafkan saya. Saya yang paling bersalah. Saya yang pertama kali menghina. Saya minta maaf pada Bu Wati terutama. Saya tidak pantas berkata seperti itu pada ibu yang baik hati. Sari melangkah maju. Air matanya sudah tidak bisa ditahan lagi. Arga, aku minta maaf. Aku pengecut. Aku tidak berani membela kalian saat itu. Aku lebih memilih diam karena takut kehilangan hidup mewahku. Tapi lihatlah sekarang. Hidup mewah itu sudah hilang. Dan yang tersisa hanya penyesalan. Pak Dullah dan Bu Wati saling berpandangan. Mereka tidak menyangka akan berada di posisi seperti ini. Hati mereka yang dulu terluka kini merasa iba melihat kehinaan orang lain. Bu Wati membuka mulut. Sudahlah, kami sudah memaafkan kalian dari dulu. Hanya saja, Bu Wati menatap Arga. Semua tergantung pada putra saya. Semua mata tertuju pada Arga. Pemuda itu berdiri tegap di bawah sinar matahari sore. Wajahnya tidak marah, tidak sedih. Hanya teduh dan penuh dengan kebijaksanaan yang tidak biasa untuk usianya. Arga berjalan mendekati Hermawan yang masih menunduk. Ia menepuk pundak pria tua itu perlahan. Pak Hermawan, saya tidak akan menghancurkan hidup Bapak. Saya hanya ingin Bapak belajar bahwa harga diri seseorang tidak diukur dari pakaiannya atau dari kampung asalnya. Bapak dan Ibu Ratna boleh tinggal di rumah Bapak. Saya tidak akan menyitanya. Bapak juga boleh bekerja di perusahaan yang dulu milik Bapak. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Arga? Tanya Hermawan dengan suara bergetar. Bapak harus bekerja di bawah komando orang tua saya. Pak Dullah sebagai pemilik, Bu Wati sebagai pengawas. Bapak harus belajar menghormati orang yang dulu Bapak hina. Hermawan mengangguk tanpa ragu. Saya setuju. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya akan belajar dari Pak Dullah. Arga kemudian menatap Sari. Wanita itu berdiri gemetar di hadapannya. Arga bisa melihat penyesalan mendalam di mata Sari. Tapi cinta yang dulu ada sudah tidak bisa kembali. Sari, ujar Arga perlahan. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali padamu. Bukan karena aku benci. Tapi karena aku belajar bahwa cinta tanpa keberanian tidak akan pernah cukup untuk membangun masa depan. Sari menangis terseduh-seduh. Namun ia mengangguk pahit. Aku mengerti, Arga. Aku pantas menerima ini. Aku hanya berdoa semoga kamu bahagia dengan hidupmu. Arga tersenyum tipis. Aku sudah bahagia, karena orang tuaku bahagia. Pak Dullah dan Bu Wati mendekati Arga. Mereka memeluk putra mereka dengan rasa bangga yang tidak terkira. Bu Wati berkata lirih di telinga Arga. Allah telah menunjukkan keadilannya. Nak, kita tidak perlu membalas dendam. Cukuplah Allah yang membalas dengan cara yang paling indah. Arga mencium tangan ibunya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih sudah mengajarkan saya untuk tetap rendah hati meski di atas. Matahari sore mulai tenggelam di ufuk barat. Sinar jingganya menyinari halaman rumah sederhana itu. Keluarga Arga berdiri tegak. Hermawan, Ratna, dan Sari berdiri di hadapan mereka dengan hati yang telah direndahkan. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari penghinaan berakhir dengan pengampunan. Tapi bukan pengampunan yang lemah. Melainkan pengampunan dari orang-orang yang telah membuktikan bahwa mereka lebih besar dari rasa sakit yang pernah mereka alami. Seperti kata Pak Dullah, harga diri tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Tapi kekayaan sejati adalah ketika kita masih bisa tersenyum pada mereka yang pernah melukai kita.